Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Yora, aku suka baca. Yes, yes, yes. Halo, perkenalkan nama saya Santi Siti Nurjana sebagai guru pembimbing literasi SDN Geor 2. Pada tantangan bulan ini, saya akan mewawancarai ibu kepala sekolah SDN Geor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya dengan Santi, guru pembimbing literasi SDN Geor 2. Saya bermaksud memilih Ibu sebagai narasumber tantangan bulan April ini. Ya. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah, siap. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Langsung saja ya Bu, dimulai kita dari perkenalan. Siapakah nama lengkap Ibu? Ya, nama lengkap Ibu Lina Karlina SPD SD. Ya. Kalau alamat Ibu, ya alamat lengkap sekarang di mana Bu? Alamat rumah apa Ya, alamat sekolah? Alamat rumah. Alamat rumah di Kampung Cikurutup Kidul, RT 3 RW 5, Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ya, tentunya Kabupaten Cicalengka Bandung. Ya, Bu, ya. Sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai kepala sekolah? Ibu menjalani profesi sebagai kepala sekolah semenjak menerima SK penugasan dan pelantikan tanggal 29 Desember tahun 2021 dan ditempatkan di SD Negeri Geor 2. Alhamdulillah. Kurang lebih sudah 3 tahun 4 bulan sekarang sampai bulan ini. Alhamdulillah. Apakah yang menginspirasi Ibu memilih menjadi seorang kepala sekolah? Oke. Sebetulnya kepala sekolah bukan pilihan. Tapi Ibu menjadi kepala sekolah adalah dorongan dan kepercayaan dari atasan dan rekan-rekan kerja Ibu di sekolah yang lama. Mereka mensupport Ibu supaya Ibu mau mengikuti seleksi kepala sekolah dan alhamdulillah qadarullah Ibu digariskan untuk menjadi kepala sekolah hingga hari ini. Itu yang menjadi motivasi Ibu, dorongan ya. Jadi bukan pilihan. Ibu hanya menjalankan kepercayaan dari atasan dan rekan-rekan dan selanjutnya Ibu mengintrospeksi diri bahwa Ibu tidak boleh mengecewakan mereka. Jadi secara tidak langsung terinspirasi juga untuk menjalankan amanah dan kepercayaan mereka untuk mengemban tugas ini. Alhamdulillah ya Bu, karena penilaian orang lain itu sangat berarti, berharga buat berarti, kita. Luar biasa. Selanjutnya, apakah sebelumnya Ibu bercita-cita sebagai kepala sekolah waktu kecil gitu? Iya. Punya cita-cita seperti itu? Sejak kecil Ibu tidak bercita-cita ingin jadi kepala sekolah, ingin jadi guru, tidak. Ibu cita-cita kecilnya ingin menjadi seorang hakim dan seorang arsitek. Jadi ingin menciptakan satu gedung atau tata kota yang luar biasa dengan obsesi yang Ibu miliki, dengan imajinasi anak kecil yang luar biasa, dengan berbaju toga, memegang palu, menjadi seorang hakim yang di depannya seorang terdakwa, begitu ingin menegakkan keadilan. Itu yang cita-cita awalnya. Gitu. Jadi awalnya tidak bercita-cita menjadi guru. Tetapi kelanjutannya karena dukungan dan keinginan ibunda supaya ibu menjadi guru, ayahanda menginginkan ibu menjadi seorang medis, seorang bidan, karena kelihatan perawat bersih dan sebagainya. Meskipun tidak menjadi dokter karena situasi dan kondisi ekonomi keluarga kita yang sederhana, mungkin karena kekuatan doa dari seorang ibu hingga akhirnya qadarullah ibu menjadi seorang guru dan alhamdulillah hari ini menjadi seorang kepala sekolah. Itu Neng. Alhamdulillah ya Bu, berkah doa Ibu itu Ya, sangat luar mujarab biasa. dan sangat untuk kita meskipun cita-cita Ibu bukan seorang kepala sekolah dan guru, tapi Ibu bisa sukses sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Selanjutnya ya Bu, apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani profesi selain kepala sekolah? Yaitu tadi berdasarkan jalur yang diciptakan oleh orang tua mungkin, dan karena pada dasarnya Ibu mencintai dunia anak-anak, jadi Ibu tidak pernah berpaling ke lain hati. Jadi Ibu hanya track Ibu hanya di dunia pendidikan hingga Ibu menjadi guru dan menikmati profesi itu. Gitu. Alhamdulillah Ibu, sekarang sampai
menjadi kepala sekolah yang hebat dan menginspirasi untuk Alhamdulillah, guru-guru di sini. subhanallah. Selanjutnya, guru di sekolah manakah Ibu sebelum bertugas menjadi kepala Ya, sekolah? SK pertama Ibu adalah di SD Gunung Halu 1, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung waktu itu. Karena Ibu diangkat menjadi guru tahun 1999. SK Ibu waktu itu tahun 99 ditugaskan di SD Gunung Halu 1. Dan Cililin ya? Cililin ke atas lagi. Gunung Halu. Tahun 2008 kan ada pemecahan kabupaten menjadi Kabupaten Bandung Barat. Tahun 2011 Ibu pindah ke sini, Juni 2011 pindah ke SD Negeri Cicalengka 7. Sampai tahun 2021, akhir tahun 2021 sebelum Ibu dilantik jadi kepala sekolah dan ditugaskan di SD Negeri Beor 2. Alhamdulillah, pengalaman Ibu yang begitu luar biasa menjadi Alhamdulillah. sekarang menjadi yang sangat inspirasi bagi kami. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesi sebagai kepala sekolah? Terutama di sekolah ini mungkin Ibu. Apa sih dalam pikiran Ibu menjadi kepala sekolah itu adalah amanah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Satu sisi adalah peningkatan karir, tapi di sisi lain kita punya beban yang luar biasa. Jadi doanya yang pertama alhamdulillah, yang kedua innalillahi. Itu yang menjadi pedoman buat Ibu untuk menjalankan amanah ini. Dan dalam benak Ibu secara profesional, dalam benak Ibu, sekolah ini harus menjadi rumah kedua Ibu yang di dalamnya menjadi keluarga yang harmonis, yang nyaman, yang aman, yang tentram dan berprestasi. Tentunya itu yang menjadi inspirasi Ibu di sekolah ini. Baik. 3 pertanyaan lagi ya Bu, tidak apa-apa. Boleh lanjutkan. Upaya apa saja yang Ibu lakukan sehingga siap menjadi kepala sekolah? Upaya secara pribadi, Ibu tentunya meningkatkan wawasan, mencari wawasan bagaimana kepemimpinan. Yang kedua, bertanya kepada diri, sudah sampai sejauh mana kesiapan kita untuk menjadi pemimpin. Dan yang terutama adalah doa dari semua pihak, dari orang-orang tercinta dan orang-orang yang mendukung Ibu. Itulah yang menjadikan Ibu sampai hari ini. Selanjutnya, apakah pengalaman suka dan duka Ibu yang paling berkesan selama menjadi kepala sekolah? Yang paling berkesan karena pengalaman Ibu baru di sini di SD Negeri Beor 2 yang ada rentetan peristiwa yang sebelum dan mungkin setelah hari ini. Yang sebelumnya Beor 2 ini tidak dikenal, jadi orang-orang kurang mengenal Beor 2. Setelah keberadaan kami dan kebersamaan kami di SD Beor 2 ini, orang-orang melirik dan memperhitungkan Beor 2, apalagi dengan prestasi-prestasi siswa di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan di provinsi yang mengharumkan Kabupaten Bandung. Disitulah orang memperhitungkan Beor 2. Ya, SD Negeri Beor 2, sehingga Ibu berprinsip dengan guru-guru mempunyai slogan yang memotivasi untuk diri kita sendiri, guru-guru, dan juga untuk siswa, yaitu SD Negeri Beor 2 cakep, calakan, agamis, kreatif, edukatif, pinunjul. Itu ya, gabungan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda sebagai bahasa Ibu. Sehingga itulah yang menjadi kesan yang sangat menyenangkan buat Ibu. Dan dukanya adalah jika program-program yang kita sudah rencanakan tidak berjalan dengan mulus, tidak tuntas karena berbagai hal, karena kondisional sih, itu wajar, manusiawi, dan itu menjadi PR kita, dievaluasi untuk kita perbaiki ke depan. Ya, semoga dukanya Ibu cepat bisa ada solusinya ya Bu. Dengan sukanya berkesan di sini, mungkin dengan slogan tadi bisa orang itu cepat hafal. Oh, ternyata Beor 2 itu punya slogan yang cakep ya, dan mempunyai mungkin visi dan misi dari sekolah tersebut. Jadi kita bisa menerjemahkannya secara konotatif dan secara denotatif, itu insya Allah cakep itu positif. Itu sangat luar biasa Ibu. Terakhir Ibu, apa nasihat Ibu untuk saya saat ini sebagai guru? Lebih ke pesan rasa sayang aja ya.
Untuk Ibu Santi, tetaplah menjadi diri sendiri, hadapi siswa dengan penuh cinta, apa adanya kita. Jadikan kekurangan sebagai kelebihan di mata orang lain. Artinya, kita tidak usah menonjol dengan kelebihan. Kadang-kadang kekurangan, jika kita bisa mengemasnya dengan cantik, maka kekurangan itu akan jadi kelebihan untuk diri kita. Tetap semangat, pokoknya luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Ibu supportnya, doanya yang sangat menginspirasi untuk kami. Terima kasih Ibu sudah berkenan saya wawancara. Semoga Ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, Amin. segala maksud dilancarkan, Amin. dan berkah hasil pekerjaannya. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liora, aku suka baca. Yes, yes, yes. Dadah.